Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durwayudi, saya dari Stikes Medan. Pada hari ini saya akan mempraktikkan standar operasional prosedur tindakan pemasangan NGT. Pemasangan NGT adalah memasangkan pipa atau selang khusus ke dalam saluran pencernaan pasien dan berakhir di gaster atau lambung. Tujuan dari pemasangan NGT yaitu yang pertama, untuk memasukkan obat atau makanan kepada pasien yang sulit untuk makan melalui mulut. Yang kedua, untuk mencegah distensi gaster. Yang ketiga, untuk melakukan bilas lambung. Dan yang keempat yaitu untuk mengambil spesimen asam lambung dengan tujuan untuk diperiksa di laboratorium. Baiklah, alat-alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama selang NGT, ukuran 14 sampai dengan 20 untuk dewasa, ukuran 8 sampai 16 untuk anak-anak, dan ukuran 5 sampai dengan 7 untuk bayi. Di sini saya menggunakan selang NGT ukuran dewasa. Kemudian yang kita butuhkan gunting dan plaster. Selanjutnya stetoskop, atau bisa juga dengan menggunakan gelas berisikan air mata. Kemudian squid ukuran 10 cc. Selanjutnya kasa. Kemudian nirbeken atau bengkok. Kita bisa juga menggunakan baskom muntah. Kemudian pelak atau pengalas. Dan yang terakhir handscoon. Oke, selanjutnya masuk ke prosedur pelaksanaan. Pertama, masuk ke tahap prainteraksi. Lakukan pengecekan program terapi, kemudian mencuci tangan dan letakkan peralatan dekat dengan pasien. Pertama, kita lakukan pengecekan program terapi terlebih dahulu. Kemudian mencuci tangan. Cara mencuci tangan yaitu terbagi menjadi 6 langkah. Saya akan mempraktekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setelah mencuci tangan, kita letakkan peralatan dan barang dekat dengan pasien. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi. Lakukan salam terapeutik kepada pasien, lakukan informasi consent, dan jelaskan tujuan dari pemasangan NGT. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Durwayudi. Saya yang akan bertugas pada hari ini yang akan merawat Bapak. Saya sehari ini akan memasangkan selang NGT pada Bapak. Tujuannya yaitu untuk memasukkan makanan dan obat kepada Bapak karena Bapak sulit untuk makan melalui mulut. Mungkin tindakan ini agak terasa sakit sedikit. Apakah Bapak bersedia saya lakukan tindakan pemasangan NGT? Sedia. Baik, saya akan mempersiapkannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap kerja. Pertama, jaga privasi klien dengan menutup sampiran. Kemudian atur posisi klien dengan posisi fowler atau juga bisa menggunakan posisi semi fowler. Selanjutnya yaitu memakai handscoon. Kemudian membersihkan lubang hidung pasien. Selanjutnya kita letakkan pelak atau pengalas di dada pasien. Kemudian kita letakkan nirbeken atau bisa juga dengan menggunakan baskom muntah di depan pasien. Selanjutnya kita ukur selang NGT. Dimulai dari ujung selang ditempatkan di hidung, kemudian menuju ke telinga atas dan berakhir di bagian prosesus kipedeus, yaitu 5 cm di bawah pusat.
Kemudian kita tandai ukuran selangnya. Selanjutnya beri gel di ujung selang dengan jarak 20-30 cm. Kemudian masukkan ujung selang NGT sekitar 5 sampai dengan 10 cm. Masukkan di lubang hidung klien. Selanjutnya minta pasien untuk fleksi, yaitu menundukkan kepala sambil menelan, dan masukkan selang sampai pada batas yang ditentukan. Bu, pelan ya Bu. Kemudian pastikan selang dari NGT masuk di lambung dengan cara yang pertama dengan menginspirasi cairan lambung dengan menggunakan split 10 cc. Jika nampak cairan pada selangnya, maka dipastikan posisinya sudah benar. Kemudian cara yang kedua, dengan cara memasukkan udara 10 cc ke dalam selang NGT sambil melakukan auskultasi di bagian perut pasien yang menggunakan stetoskop. Jika terdengar suara seperti gelembung di perut pasien setelah kita lakukan inspirasi, maka sudah dipastikan posisinya benar. Kemudian cara yang kedua bisa dengan menggunakan gelas yang berisikan air. Tempatkan ujung dari selang NGT di dalam gelas, masukkan ujungnya. Jika tidak ada gelembung, maka dipastikan posisi dari selang NGT sudah benar. Namun jika terdapat gelembung udara di dalam gelas, maka posisi dari selang NGT salah karena berada di bagian saluran pernapasan pasien atau berada di paru-paru pasien. Selanjutnya klem selang NGT agar cairan lambung tidak keluar dari ujung selangnya. Kemudian lakukan fiksasi dengan menggunakan plaster. Ambil plaster gunting, fiksasikan di bagian hidung pasien. Siap. Baiklah, kita masuk ke tahap terminasi, yaitu tahap akhir. Yang pertama, lakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah kita lakukan. Kemudian berpamitan dengan pasien. Selanjutnya, rapikan peralatan dan barang. Dan
lakukan dokumentasi, catat jam, hari, tanggal, serta prosedur pelaksanaan yang telah kita lakukan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.